Selamat pagi Bu Ida, Selamat bagaimana pagi, Bu Iza. kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik, tapi ada sedikit masalah niki di kelas saya. Ada beberapa anak yang membuat saya tuh kadang-kadang tuh merasa pusing. Oh begitu, kalau boleh Iya. tahu apa itu permasalahannya Bu Ida? Masalahnya itu anak-anak saya di kelas itu masih suka membuang sampah sembarangan, Bu. Sudah saya ingatkan tapi tetap saja dibuang sembarangan. Jadi kan kelasnya kotor. Begitu, Bu. Jadi saya merasa kesulitan mengendalikan situasi ini. Oh begitu, baik. Terima kasih Bu Ida atas berbagi permasalahannya. Oke, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan. Apa yang ingin Bu Ida itu capai terkait masalah ini, Bu Ida? Kalau saya tuh pribadi pengennya kelas saya itu bersih, nyaman, terus siswa-siswa itu sadar tanggung jawabnya membuang sampah itu pada tempatnya. Jadi tidak perlu saya ingatkan, begitu Bu. Baik-baik. Tujuan yang baik ya Bu Ida ya. Baik, sekarang mari kita coba untuk identifikasi lebih jauh Bu Ida. Menurut Bu Ida sendiri, apa yang menjadi penyebab utama siswa tersebut eh, sampai membuang sampah sembarangan meskipun sudah diingatkan berkali-kali? Sepertinya kalau saya lihat-lihat itu mereka itu belum paham kalau tentang kepentingan apa sih pentingnya kebersihan itu apa tuh belum paham. Terus mereka juga merasa menjaga kebersihan itu bukan tanggung jawabnya. Terus atau mungkin juga bisa mereka itu karena tidak saya libatkan dalam membuat peraturan kebersihan di kelas, jadi merasa itu bukan aturan untuk mereka seperti itu. Oh, jadi masalahnya itu pada pemahaman ya Bu dan Iya. rasa kepemilikan terhadap aturan kebersihan. Iya, Bu. Baik. Bagaimana menurut Bu Ida, apakah ini itu mempengaruhi suasana dan dinamika belajar di kelas? Oh iya no Bu, kan kelasnya jadi kotor, terus anak-anak itu konsentrasinya jadi terganggu. Terus kalau saya mengingatkan mereka itu jadi mengurangi fokus saya pas mengajar, begitu Bu. Ya, saya paham Bu Ida. Jadi masalah ini itu tidak hanya berdampak pada kebersihan saja ya, Iya, tapi juga dalam pembelajaran dan peran Bu Ida sebagai guru. iya Bu. Baik, sekarang coba kita pikirkan Bu Ida rencana aksinya. Apa langkah-langkah yang bisa Bu Ida lakukan untuk mengatasi masalah ini Bu Ida? Apa ya Bu ya? Mungkin saya mau membuat kesepakatan kelas Bu, mengajak anak-anak membuat kesepakatan tentang kebersihan. Kemudian nanti mereka kan merasa itu dilibatkan. Kalau mereka merasa dilibatkan, tanggung jawabnya juga akan lebih meningkat lagi. Dan nanti saya juga mau mengajak mereka berdiskusi kalau kebersihan itu penting sekali, begitu Bu mungkin. Oke, bagus. Ide bagus itu Bu Ida. Dengan membuat kesepakatan bersama, siswa itu akan merasa lebih memiliki tanggung jawab ya terhadap kebersihan. Kemudian apa yang ingin Bu Ida masukkan dalam kesepakatan tersebut? Mungkin hal-hal yang mendasar dulu Bu, seperti kalau membuang sampah itu ya jangan sembarangan, harus pada tempatnya, terus harus bisa menjaga kebersihan pribadi masing-masing, terus juga bisa saling mengingatkan teman untuk menjaga kesepakatan yang sudah dibuat. Mungkin seperti itu Bu. Baik, ya betul sekali, penting sekali ya kita melibatkan siswa dalam menentukan poin-poin dalam kesepakatan tersebut nih. Bagaimana Ibu nantinya memfasilitasi proses pembentukan kesepakatan ini agar siswa itu benar-benar merasa terlibat. Nanti saya ajak mereka diskusi Bu, jadi biar mereka tuh menyampaikan pendapatnya mau apa seperti itu tentang kebersihan. Terus bagaimana menjaga itu biar mereka yang menyampaikan pendapat, terus kita buat kesepakatan. Kalau sudah kita tempel di kelas, biar semuanya Hmm, ingat seperti itu Bu. Oke, baik, bagus sekali Bu Ida. Dengan cara itu siswa nantinya akan merasa terlibat dan lebih bertanggung jawab. Iya Bu. Oke, apakah ada strategi lain yang ingin Bu Ida terapkan untuk memperkuat kesadaran mereka?
Kalau strategi lain itu saya membuat jadwal kebersihan mungkin ya Bu ya, secara bergilir. Terus tiap minggu itu mereka bertanggung jawab membersihkan kelas gitu. Jadi biar tanggung jawabnya meningkat. Mungkin itu Bu. Jadi bagus itu Bu Ida. Jadwal bergilir ini bisa membantu membangun rasa tanggung jawab dan keterlibatan siswa. Sekarang mari kita bicara tentang tanggung jawab. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa kesepakatan ini itu betul-betul diterapkan dan konsisten dilanjut konsisten di dalam kelas. Ya mungkin saya akan memastikan kesepakatan itu terlihat terus. Jadi saya tempelkan di papan kelas, kemudian setiap hari melakukan refleksi tentang kesepakatan, kemudian mengajak murid untuk apa itu ya, memberikan umpan balik Bu setiap minggunya gitu. Seperti itu Bu. Oke. Sistem refleksi mingguan ya Bu, itu sangat Iya. membantu sekali. Dengan begitu siswa bisa menyadari perubahan perilaku mereka dan saling memberi masukan. Iya Bu. Apakah Ibu juga berencana memberikan apresiasi kepada siswa yang telah menjaga kebersihan di dalam kelas dengan baik? Oh iya Bu, saya akan memberikan apresiasi yang sederhana saja, mungkin memberikan penghargaan atau pujian bagi kelompok yang bisa menjaga kebersihan seperti itu Bu. Ya, itu penting ya Bu, agar siswa itu termotivasi. Ya. Oke, terakhir Bu Ida, apakah Ibu melihat ada tantangan yang mungkin nantinya terjadi atau muncul saat menjalankan rencana ini? Gimana Bu? Apakah nanti Bu Ida itu melihat adanya tantangan atau hambatan ya? hambatan? Ada. Mungkin itu Bu. Kalau setiap hari saya mengawasi kan juga mungkin tidak mungkin. Saya kan juga ada kesibukan. Mungkin tantangannya itu Bu. Baik, kekhawatiran itu bisa saja muncul ya Bu, itu wajar. Mungkin Ibu bisa melibatkan siswa sebagai penjaga kesepakatan, mungkin membantu Ibu untuk bertugas mengawasi dan mengingatkan teman-temannya agar mereka bisa menjaga kebersihan dengan baik. Dengan begitu Ibu itu tidak perlu repot-repot selalu mengingatkan rekan-rekan teman-teman di kelas, siswa-siswa di kelas, begitu Bu. Oh iya, ide bagus itu Bu. Berarti nanti saya akan membuat penjaga kelas atau penjaga kesepakatan setiap minggunya agar saya tidak selalu terlibat. Ya, saya akan melakukan itu Bu. Ya, luar biasa Bu Ida. Saya yakin rencana ini akan berjalan dengan lancar, kemudian membantu menciptakan suasana kelas yang lebih bersih, nyaman. Kemudian saya ingin bertanya, untuk rencana ini Ibu Ida mau melakukannya kapan? Saya Bu, mungkin saya akan melakukannya kapan ya Bu? Minggu depan mungkin saya akan ngajak anak berdiskusi, kemudian membuat kesepakatan kelas, dan juga membuat jadwal kebersihan sekaligus penjaga kesepakatan, begitu Bu. Oke, baik, luar biasa Bu Ida. Semoga semuanya berjalan lancar. Jangan ragu untuk berbagi hasilnya nggih kepada saya. Siap Bu, Saya siap. yakin nanti ini membawa perubahan positif bagi anak-anak di kelasnya Bu Ida. Ya, terima kasih Bu sudah mendukung saya, sudah mendengarkan saya hari ini. Nanti akan segera saya beri kabar baik tentang hasilnya Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih Bu.